Halo semuanya, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi kimia yaitu asam dan basa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, langsung saja ya. Seperti yang kita ketahui, di kehidupan kita sehari-hari, berbagai makanan yang menggoda selera seperti irisan jeruk lemon yang segar, irisan tomat merah yang berair, semangkuk sup miso yang hangat, segelas jus jeruk yang berwarna cerah, dan sepotong kue coklat yang lezat. Nah, pernahkah kalian merasakan sensasi segar saat menggigit jeruk lemon? Atau merasakan sensasi hangat dan gurih saat menyantap semangkuk sup miso? Perbedaan rasa dan sensasi ini berasal dari sifat asam dan basa yang terkandung di dalam makanan. Seperti yang kita ketahui, asam dan basa adalah dua sifat penting dalam ilmu kimia yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam dunia kuliner. Nah, dapat kita definisikan bahwa asam adalah zat yang dapat melepaskan ion hidrogen atau H+ dalam larutan air. Sedangkan basa adalah zat yang dapat melepaskan ion hidroksida atau OH- dalam larutan air. Contoh asam dalam makanan seperti jeruk, tomat, nanas, cuka, dan yogurt. Sedangkan contoh makanan basa yaitu bayam, brokoli, alpukat, pisang, dan kentang. Nah, untuk penjelasan perbedaan asam dan basa, simak terus ya videonya. Cara membedakan asam dan basa. Asam adalah zat yang ketika dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidrogen. Asam memiliki pH kurang dari 7 dan asam memiliki rasa masam, contohnya pada jeruk dan cuka. Sedangkan basa adalah zat yang ketika dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidroksida. Basa memiliki pH lebih dari 7 dan basa memiliki rasa pahit dan licin, contohnya pada sabun. Interaksinya dengan bahan lain yaitu asam dan basa dapat bereaksi satu sama lain, menghasilkan air dan garam. Reaksi ini dikenal sebagai reaksi netralisasi. Asam dapat mengikis logam yaitu dengan cara korosi, contohnya karat pada besi. Sekarang yuk kita lihat jenis asam basa apa saja yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada asam asetat. Apa yang kalian pikirkan saat disajikan bakso? Ya, bakso adalah makanan yang sangat nikmat, apalagi kalau kalian tambahkan kecap, saus, dan sedikit cuka. Tanpa sadar, kalian menambahkan asam ke dalam mangkok kalian, yaitu cuka. Cuka adalah bentuk umum dari asam asetat. Tapi hati-hati ya, mengkonsumsi asam cuka yang berlebihan bisa berakibat buruk pada kesehatanmu. Yang kedua ada asam karbonat. Oke, contoh selanjutnya adalah asam karbonat. Senyawa ini bisa kalian temui pada minuman yang berkarbonasi. Asam karbonat inilah yang menyebabkan sensasi yang menyegarkan. Tapi ingat ya, jangan mengkonsumsi minuman berkarbonasi secara berlebihan. Yang ketiga asam sitrat. Teman semua pasti tahu kan buah markisa? Buah markisa banyak mengandung asam sitrat. Itulah kenapa buah ini memiliki rasa yang asam. Yang keempat, natrium hidroksida. Kita lanjut ke senyawa berikutnya yaitu NaOH atau natrium hidroksida. Nama lain dari senyawa ini adalah soda api yang merupakan bahan utama dalam sabun mandi. Tidak hanya sabun, hampir semua produk pembersih mengandung NaOH. Yang kelima, aluminium hidroksida. Oke, contoh yang terakhir adalah aluminium hidroksida yang dapat kalian temukan pada obat nyeri lambung atau MAH. Aluminium hidroksida mampu menetralkan asam lambung dan melindungi dinding lambung dari iritasi akibat asam lambung. Nah, teman-teman semua, ternyata banyak juga ya bahan-bahan kimia yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Oh ya, jika kalian menggunakan bahan-bahan kimia, jangan lupa lihat cara pemakaiannya dan berhati-hati.
Nah, baik, jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa asam dan basa ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di dalam dunia kuliner. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa asam adalah zat yang dapat melepaskan ion hidrogen atau H+ dalam larutan air. Sedangkan basa adalah zat yang dapat melepaskan ion hidroksida atau OH- dalam larutan air. Nah, sedangkan perbedaan asam dan basa yaitu asam ini bersifat masam. Contohnya seperti jeruk nipis ataupun cuka. Sedangkan basa ini bersifat yaitu pahit dan juga terasa licin. Contohnya seperti sabun dan juga buah alpukat. Nah, pada asam memiliki pH di bawah 7, sedangkan pada basa memiliki pH di atas 7. Untuk pengaplikasian asam dan basa ini dapat kita lihat pada contoh pada asam yaitu asam asetat terdapat pada cuka, asam karbonat yang terdapat pada minuman berkarbonasi, dan asam sitrat yang terdapat pada buah markisa. Sedangkan pada basa terdapat pada contoh natrium hidroksida yang terdapat pada produk pembersih, sedangkan aluminium hidroksida yang terdapat pada obat nyeri lambung.